Sahabat kreatif, pestisida ibarat dua sisi mata pisau. Di satu sisi sangat membantu dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman, tapi di sisi lain bisa menimbulkan dampak negatif pada tanaman, bahkan dapat mempengaruhi pemakainya. Pemakaian pestisida yang tepat akan menghasilkan pengendalian hama dan penyakit yang kita harapkan. Akan tetapi, pemakaian yang asal-asalan atau menyalahi aturan yang tertera menyebabkan hasil yang tidak efektif. Bahkan justru membuat tanaman jadi keracunan, ditambah lagi dampak negatifnya pada lingkungan dan juga pada konsumen hasil tani kita. Nah, untuk menghindari terjadinya hal itu, maka di video bahasan kita kali ini adalah cara pencampuran pestisida yang baik dan benar. Tujuan melakukan pencampuran pestisida adalah: pertama, meningkatkan daya bunuh pestisida yang kita gunakan pada hama dan penyakit yang membandel atau satu sasaran. Kedua, menyasar 2 atau 3 masalah hama dan penyakit yang berbeda dalam sekali semprot, sehingga dapat menghemat tenaga kerja. Adapun cara pencampuran pestisida yang kita bicarakan dalam video ini meliputi: pertama, percampuran berdasarkan bentuk. Kedua, pencampuran berdasarkan kelompok bahan aktif. Nah, baik untuk tujuan meningkatkan daya bunuh maupun untuk menyasar 2-3 sasaran yang berbeda sekali semprot, maka kita perlu mengetahui trik pencampuran sebagai berikut ini. Pertama, berdasarkan bentuk pestisida. Mencampur pestisida berdasarkan bentuknya sangat berpengaruh pada daya larut campuran tersebut. Maka pencampurannya harus benar-benar seperti ini. Pertama, larutkan butiran, kemudian larutkan dengan tepung, kemudian larutkan cairan, sesuai dengan kelompok bahan aktif yang bisa dicampur. Kedua, berdasarkan kelompok. Nah, di sini kita harus memahami dulu tentang bahan aktif pestisida dan kelompoknya. Karena dalam satu kelompok terdiri dari puluhan bahan aktif yang berbeda-beda, dan jika bahan-bahan aktif yang satu kelompok ini dicampur, tentu sangat tidak efektif, bahkan bisa bertentangan. Berikut ini saya sertakan beberapa nama-nama bahan aktif dan kelompoknya. Untuk sasaran kutu-kutuan seperti kutu kebul, trips, apit, dan tungau. Kelompok karbamat, bahan aktifnya asepat, dimetoat, diazinon. Kemudian kelompok nikotinoid, bahan aktifnya thiamethoxam, imidacloroprid, dan acetamiprid. Kemudian kelompok spinosin, bahan aktifnya spinetoran. Kemudian kelompok ivermectin, bahan aktifnya abamectin. Kemudian kelompok pirazol, bahan aktifnya lambda-cyhalothrin. Kemudian untuk sasaran ulat atau ulat gerayak, kelompok ivermectin, bahan aktif emamectin benzoat. Kemudian kelompok karbamat, bahan aktif karbosulfan dan klorfiripos. Kemudian kelompok pirazol, bahan aktif lambda-cyhalothrin. Kelompok spinosin, bahan aktif spinosat. Berikutnya untuk sasaran lalat buah. Kelompok nikotinoid, bahan aktifnya acetamiprid. Kelompok pirazol, bahan aktifnya sipermetrin. Kelompok piretroid, bahan aktif deltametrin. Kelompok organofosfat, bahan aktif propenopos. Kemudian berikut tabel pencampuran berdasarkan kelompoknya. Kelompok piretroid tidak boleh dicampur dengan kelompok piretroid. Kelompok piretroid tidak boleh dicampur dengan kelompok karbamat. Kelompok piretroid
boleh dicampur dengan kelompok organofosfat. Kelompok piretroid boleh dicampur dengan kelompok nikotinoid. Kelompok piretroid boleh dicampur dengan kelompok pirazol. Kelompok piretiroid boleh dicampur dengan kelompok spinosim. Kemudian karbamat tidak boleh dicampur dengan piretroid. Karbamat tidak boleh dicampur dengan karbamat. Karbamat tidak boleh dicampur dengan organofosfat. Karbamat tidak boleh dicampur dengan nikotinoid. Karbamat tidak boleh dicampur dengan pirazol. Tapi karbamat boleh dicampur dengan spinosim. Berikutnya, organofosfat boleh dicampur dengan piretroid. Organofosfat tidak boleh dicampur dengan karbamat. Organofosfat tidak boleh dicampur dengan organofosfat. Organofosfat boleh dicampur dengan nikotinoid. Organofosfat boleh dicampur dengan pirazol. Organofosfat boleh dicampur dengan spinosin. Berikutnya lagi, nikotinoid boleh dicampur dengan piretroid. Tapi nikotinoid tidak boleh dicampur dengan karbamat. Nikotinoid boleh dicampur dengan organofosfat. Tapi nikotinoid tidak boleh dicampur dengan nikotinoid juga. Nikotinoid boleh dicampur dengan pirazol. Dan nikotinoid boleh dicampur dengan spinosin. Berikutnya lagi, pirazol boleh dicampur dengan piretroid. Tapi pirazol tidak boleh dicampur dengan karbamat. Pirazol boleh dicampur dengan organofosfat. Pirazol boleh dicampur dengan nikotinoid. Tapi pirazol tidak boleh dicampur dengan pirazol. Pirazol boleh dicampur dengan spinosin. Terakhir, spinosin boleh dicampur dengan piretroid. Spinosin boleh dicampur dengan karbamat. Spinosin boleh dicampur dengan organofosfat. Spinosin boleh dicampur dengan nikotinoid. Spinosin boleh dicampur dengan pirazol, tapi spinosin tidak boleh dicampur dengan spinosin juga. Teman-teman harus membaca tabel ini dari atas ke bawah. Nah, berdasarkan tabel kelompok tersebut, maka pertama, pencampuran untuk meningkatkan daya bunuh pestisida terhadap satu sasaran yang membandel adalah sebagai berikut. Untuk hama kutu-kutuan, ambil dari kelompok nikotinoid dengan bahan aktif thiamethoxam, dicampur dengan dari kelompok pirazol dengan bahan aktif lambda sihalotrin, atau dari kelompok nikotinoid dengan bahan aktif imidacloroprid dicampur dengan dari kelompok spinosin dengan bahan aktif spinoteram. Untuk sasaran ulat, ambil dari kelompok ivermectin dengan bahan aktif emamectin benzoat dicampur dengan dari kelompok spinosin dengan bahan aktif spinosat, atau dari kelompok karbamat dengan bahan aktif klorpirifos dicampur dengan dari kelompok spinosin dengan bahan aktif spinosat. Untuk sasaran lalat buah, ambil dari kelompok nikotinoid dengan bahan aktif acetamiprid dicampur dengan dari kelompok pirazol dengan bahan aktif sipermetrin, atau dari kelompok piretroid dengan bahan aktif deltametrin dicampur dengan dari kelompok organofosfat dengan bahan aktif propenopos. Kedua, pencampuran untuk menyasar 2-3 sasaran dengan hama yang berbeda. Misalnya, kutu dan ulat. Maka, ambil dari kelompok nikotinoid dengan bahan aktif thiamethoxam dicampur dengan dari kelompok ivermectin dengan bahan aktif emamectin benzoat, atau ambil dari kelompok karbamat dengan bahan aktif diazinon dicampur dengan dari kelompok spinosin dengan bahan aktif spinosat.
untuk kutu, ulat, dan lalat buah. Maka ambil dari kelompok nikotinoid dengan bahan aktif thiamethoxam dicampur dengan dari kelompok spinosim dengan bahan aktif spinosad dicampur lagi dengan dari kelompok pyretroid dengan bahan aktif deltametrin, atau ambil dari kelompok nikotinoid dengan bahan aktif imidacloroprid dicampur dengan dari kelompok spinosin dengan bahan aktif spinosad dicampur lagi dengan dari kelompok organofosfat dengan bahan aktif propenopos. Demikian penjelasan saya secara sederhana tentang pencampuran pestisida. Jika teman-teman ingin sekaligus mencampurkan fungisida pada teknik ini, dianjurkan mencampurkan satu fungisida saja sesuai jamur apa yang disasar. Jika ingin mencampur lebih dari satu fungisida, sebaiknya dilakukan pada penyemprotan tersendiri saja, khusus fungisida. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam kreatif.